Yang berikutnya, dalam ilmu sosial, kita membuat asumsi tentang sifat manusia, kenyataan sosial, atau fenomena tertentu. Ya kan asumsi itu kan menjelaskan tentang sifat manusia, menjelaskan kenyataan sosial, fenomena atau persoalan tertentu, kan? Misalnya dalam teori konflik. Nah, di dalam teori konflik itu kan dijelaskan konflik itu apa sih gitu. Ya kan? Definisi konflik itu apa? Kemudian penyebab terjadinya konflik, kemudian perjalanan konflik, gitu, proses konflik atau derajat konflik, jenis-jenis konflik itu jelaskan. Jadi asumsi itu biasanya menjelaskan tentang sifat aktor. Di sini sih dikatakan sifat manusia, gitu ya. Kenyataan-kenyataan sosial, gitu, atau fenomena-fenomena tertentu. Jadi teori konflik itu menjelaskan banyak hal gitu tentang konflik. Nah, bahkan salah satu jenis asumsi itu adalah latar belakang. Latar belakang itu sesuatu atau apa ya? Satu hal gitu yang menyebabkan munculnya satu fenomena. Nah, itu bisa menjadi salah satu asumsi. Contoh di sini gitu ya. Dalam teori tentang prasangka rasial, ini contoh yang di buku ya, bukan saya yang buat. Pemahaman tentang konsep ini, pemahaman tentang prasangka rasial ini bergantung pada beberapa asumsi latar belakang. Jadi prasangka rasial itu bisa muncul. Teori tentang prasangka rasial itu bisa muncul karena ada beberapa asumsi latar belakang yang menjelaskan kenapa sih kemudian prasangka rasial itu bisa muncul. Contoh nih misalnya latar belakangnya masyarakat itu menyadari bahwa ada perbedaan rasial. Jadi ada kesadaran masyarakat yang menyadari bahwa ada perbedaan rasial antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antar satu manusia dengan manusia yang lain. Dengan melihat perbedaan antar individu berdasarkan keanggotaan dalam kelompok rasial dengan mengaitkan sifat, motivasi, dan karakter untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Gitu. Jadi prasangka rasial itu bisa muncul ketika masyarakat itu merasa bahwa ada perbedaan antara individu gitu, berdasarkan keanggotaan dalam kelompok. Kemudian berdasarkan keanggotaan dalam kelompok ini dilihat dari sifat, motivasi atau karakternya untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian gitu ya, masyarakat juga bisa mengevaluasi kebaikan dan sifat, motivasi dan karakter anggotanya. Nah, hal ini termasuk asumsi latar belakang karena apabila orang tidak dibedakan berdasarkan suku bangsa atau ciri fisik, karakter, dan sebagainya, maka konsep prasangka sosial rasial itu tidak berguna. Jadi kenapa sih teori prasangka rasial itu dibuat? Ya karena pada faktanya kita tahu bahwa manusia ini berbeda rasnya, berbeda karakternya. Sehingga kalau kita lihat interaksinya dengan kelompok-kelompok sosial, kemudian ini akan mempengaruhi perilaku mereka. Bahkan kemudian mempengaruhi prasangka sosial rasial mereka. Nah, kalau kemudian faktor-faktor tentang rasial ini tidak ada, maka teori sosial rasial itu tidak berguna sama sekali. Gitu. Ya ngapain dibuat prasangka sosial rasial kalau kemudian dasar-dasarnya nggak kuat. Gitu. Contoh misalnya gitu ya, konflik itu kan bentuk interaksi antar negara dalam bentuk ketegangan dan sebagainya. Makanya jenis-jenis konflik itu berbeda-beda, kan gitu. Nah, kemudian di dalam teori konflik itu, kenapa konflik ini bisa muncul? Nah, dijelaskan ternyata ada latar belakang kenapa konflik itu terjadi. Contohnya misalnya karena ada perebutan sumber yang langka. Jadi ada sumber yang langka diperebutkan oleh banyak orang. Yang kedua ada perluasan wilayah pengaruh dan sebagainya. Nah, jadi kayak ada sumber yang langka, perluasan wilayah pengaruh dan sebagainya itu merupakan latar belakang. Nah, latar belakang ini juga asumsi dalam teori itu gitu. Sehingga akhirnya muncullah konflik. Jadi salah satu jenis asumsi itu ada latar belakang atau asumsi yang
asumsi lain muncul. Asumsi yang berikutnya muncul. Contoh kayak realisme tadi, sistem yang anarki itu sistem itu bersifat anarki karena sifat negara anarkis. Kenapa sistem negara itu anarkis? Karena manusia itu basically gitu ya perilakunya anarkis. Nah itu nanti dijelaskan sebetulnya dalam filsafat human nature, kondisi alami manusia. Yang kemudian nggak bisa dijelaskan lagi karena mata kuliahnya udah nggak ada. Jadi gitu. Manusia itu pada dasarnya jahat, ya sehingga bentukan karakter negara juga jahat. Karena negara itu jahat, maka sistemnya juga jahat, gitu ceritanya. Nah, ketika dikatakan sistem itu anarkis, gitu. Kenapa sistem itu anarkis? Ya, kita lihat asumsi ke belakangnya, latar belakangnya. Karena negara itu anarkis, yang membentuk sistem kan negara. Maka kalau negara anarkis, maka sistem internasional juga anarkis. Lihat lagi ke belakang, kenapa negara itu sifatnya anarkis? Ya karena basically individu itu anarkis sifatnya, gitu. Jadi sampai ke situ. Jadi salah satu jenis asumsi itu adalah latar belakang dari asumsi yang ada. Kita menelik lebih jauh asumsi-asumsi ke belakangnya. Nah, itu asumsi. Berikutnya adalah konsep. Konsep merupakan unit dasar dalam teori. Konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan dalam bentuk simbol atau kata-kata. Konsep teoritis adalah gagasan yang dipikirkan dalam-dalam, didefinisikan dengan cermat, dan menjadi eksplisit dalam suatu teori. Konsep itu banyak jenisnya. Berdasarkan tingkat abstraksi, itu ada konsep konkret yang bisa dilihat, ini saya salah ketik. Jadi konsep konkret itu bisa dilihat dan dirasa dengan indera, memiliki ciri fisik yang terlihat. Jadi kayak konsep cantik, nah itu kan bisa dilihat oleh mata ya. Semua perempuan itu cantik. Ya karena dia perempuan, kalau laki-laki kan tampan. Tapi yang jelas konsep cantik itu kan kelihatan, gitu. Ciri-ciri fisik yang terlihat. Tapi kalau ada juga konsep abstrak mengacu pada sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan kebenarannya. Konsep pintar. Kita kan nggak bisa lihat ya pintar. Apakah pintar itu related to cantik atau to ganteng? Kan tidak. Gitu. Ada aja yang ganteng, ada aja yang menang muka. Gitu. Tapi kalah dinilai kan gitu. Jadi kayak konsep pintar itu kan tidak bisa dilihat gitu. Tapi bisa dirasakan bedanya antara yang pintar dengan yang nggak pintar. Tapi kalau cantik dengan yang kurang cantik, karena kan saya tuh selalu punya prinsip semua orang tuh cantik. Yang membedakannya adalah derajat cantiknya aja. Ada yang cantik banget, ada yang cantiknya biasa aja, ada yang kurang cantik. Nah, itu sesuatu yang bisa ditangkap secara fisik gitu kan. Tapi kalau pintar, kita nggak bisa lihat pintarnya gitu. Tapi kita bisa membedakan dari orang ngomong antara orang pintar sama orang yang nggak pintar. Kalian misalnya bisa menilai gitu ya, dosen gitu. Kalian bisa ngelihat misalnya dosen yang ini itu cakep, yang itu kurang cakep, atau yang ini cantik, itu bisa kelihatan. Tapi dosen yang misalnya cerdas atau kurang cerdas, gitu, itu kan bisa dirasakan. Gitu. Nah itu konsep konkret dengan konsep abstrak. Nah, yang kedua, konsep berdasarkan jumlahnya. Ada konsep tunggal atau yang klaster konsep. Konsep tunggal misalnya didefinisikan atau diuraikan secara mandiri. Jadi konsep ini bisa didefinisikan secara mandiri. Konsep tunggal. Negara. Itu bisa konsep yang diuraikan secara mandiri. Karena negara itu memiliki banyak variabel yang bisa dijelaskan. Tapi ada juga yang namanya klaster konsep. Ini sekumpulan konsep. Jadi konsep itu dia akan kehilangan makna kalau dia berdiri sendiri, tapi dia akan bermakna ketika dikumpulkan, dihubung-hubungkan dengan konsep yang lain. Biasanya kalau konsep tunggal itu konsep yang sifatnya kata benda kayak negara. Tapi kalau konsep yang sifatnya kata sifat gitu ya, itu biasanya
nggak bisa berdiri sendiri karena dia harus digabungkan dengan konsep yang lain. Contoh gitu ya, anarkis. Ya, kita tahu anarki itu adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mengatur perilaku. Tapi dalam konteks apa